Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas soal pilihan ganda mata pelajaran informatika ya untuk kelas 8 untuk menghadapi sumatif akhir semester 2 ya. Baik, langsung saja. Di sini ada beberapa pertanyaan. Pertama, nomor 1. Fungsi HLOOKUP digunakan untuk mencari data secara vertikal dalam sebuah tabel, mencari data horizontal ya, mencari data secara horizontal dalam sebuah tabel, menggabungkan beberapa teks, menjumlahkan data dalam satu kolom. Jawabannya yang ini ya, yang mencari data secara horizontal, kan HLOOKUP horizontal ya. Kemudian nomor 2, rumus VLOOKUP yang benar adalah ya, rumus VLOOKUP. VLOOKUP yang benar adalah VLOOKUP. Kalau di sini pakai titik koma, seterusnya pakai titik koma ya. Kemudian kalau pakai koma ya seterusnya pakai koma. Nah, sekarang kita cari yang benar yang mana ya. VLOOKUP. Nah, sini lookup ya, isinya yang file ya lookup. Kemudian kita cari tabelnya. Kemudian kolom ya, lookup itu kan V itu vertikal ya, jadi yang kita cari kolomnya ini betul. Nah, isi kolomnya rank pertemuan beberapa sel range. Jawabannya yang ini ya, yang lookup value yang ini ya. Nah, kalau ini kan sama nih, tapi dia bukan nyari di tabel, tapi nyari yang lookupnya ya, bukan tabelnya tapi lookupnya. Jadi jawaban yang ini ya. Kemudian nomor 3. Untuk nomor 3, grafik yang paling cocok untuk menampilkan data perkembangan nilai siswa dari bulan Januari sampai bulan Juni ya. Grafik yang cocok ya, untuk menampilkan data perkembangan nilai siswa. Pie, ini yang bulat itu ya, kolom, line, garis, area. Jawabannya yang ini ya, yang line ya, garis. Kemudian nomor 4, jika Anda ingin mencari harga barang berdasarkan kode barang di sebuah tabel ya. Jika Anda ingin mencari harga barang berdasarkan kode barang di sebuah tabel, fungsi yang paling tepat digunakan adalah harga barang ya, berdasarkan kode barang di sebuah tabel. Jawabannya adalah ini sum, VLOOKUP, HLOOKUP ya. Harga barang berdasarkan kode barang, VLOOKUP ya. Jawabannya VLOOKUP. Kemudian nomor 5. Di sini dalam grafik batang, sumbu X biasanya mewakili ya. Dalam grafik batang, sumbu X biasanya mewakili nilai atau frekuensi, kategori atau label, judul grafik, atau garis tren. Jawaban ini ya, kategori atau label ya, sumbu X-nya. Kemudian nomor 6, fungsi utama dari Microsoft Excel adalah untuk mengedit video, membuat presentasi, mengolah data dan angka, mengedit video. Ya, jawabannya yang ini ya, yang mengolah data dan angka untuk Microsoft Excel. Kemudian nomor 7. Apa nama file default ya, file standar ya. Apa nama file default yang digunakan saat pertama kali membuka Microsoft Excel ya. Nama file yang pertama kali ya. Book 1, sheet 1, file 1, dokumen 1 ya. Book ya, jawabannya book 1. Kemudian nomor 8. Di Excel, rumus untuk menjumlahkan data dari sel A1 sampai A5 ya. Rumus untuk menjumlahkan data dari sel A1 sampai A5 adalah, jawabannya ini ya, menambahkan ya, menjumlahkan. Sum ya, kita pakai sum. Nomor 9, simbol yang digunakan untuk memulai penulisan rumus di Excel ya. Jadi sebelum kita nulis rumus di Excel, selalu diawali dengan tanda
bintang, dolar sama dengan pagar ya. Jawabannya yang sama dengan ya. Setiap kita menulis rumus di Excel harus diawali dengan tanda sama dengan. Kemudian nomor 10, jika kamu ingin mencari nilai terbesar dari beberapa angka di Excel ya, kamu bisa menggunakan fungsi min, average, max, total. Ya, jawabannya yang max ya. Nomor 11, untuk mencetak lembar kerja di Excel, kamu dapat menggunakan insert, kemudian cat, file, kemudian save, file, kemudian print, view, kemudian zoom. Ini ya yang file lalu di print ya, kan untuk mencetak. Kemudian yang bukan termasuk ya, yang bukan termasuk dalam jenis data Excel. Yang bukan termasuk dalam jenis data Excel adalah angka, teks, video, tanggal. Jawabannya pasti video ya. Kemudian nomor 13, fungsi yang digunakan untuk pembacaan tabel yaitu lookup, count, grafik, max. Ya, fungsi yang digunakan untuk pembacaan tabel ini ya, lookup, VLOOKUP ya. Nomor 14, fungsi yang digunakan untuk pembacaan tabel yang letaknya vertikal atau tegak lurus, yaitu fungsi yang digunakan untuk pembacaan tabel yang letaknya vertikal, ya, VLOOKUP ya. Kemudian nomor 15, lajur horizontal ya, lajur horizontal kurang N ini ya. Lajur horizontal pada aplikasi Microsoft Excel disebut kolom, layout, sheet, baris. Horizontal ya, horizontal baris ya. Berarti jawabannya baris. Nomor 16, kotak pertemuan antara baris dan kolom ya. Baris dan kolom di Excel, pertemuan. Kotak pertemuan antara baris dan kolom disebut sheet, ribbon, cell, grafik. Jawabannya cell ya. Nah, nomor 17, berikut ini jenis grafik yang dapat dibuat dengan Microsoft Excel kecuali ya. Grafik yang dapat dibuat dengan Microsoft Excel kecuali grafik batang, grafik bola, parabola, grafik garis, grafik lingkaran. Ini ya, grafik parabola ya. Kemudian nomor 18, untuk mengunci range agar tidak bergeser jika formulanya disalin ke sel lain digunakan tanda ya. Untuk mengunci range agar tidak bergeser jika formulanya disalin ke sel lain digunakan tanda bintang, dolar, titik 2, titik koma. Kita pakai dolar ya, yang rumus VLOOKUP itu selalu dikunci dengan dolar ya. Kemudian nomor 19, program Excel digunakan untuk mengolah gambar, mengolah kata, presentasi, mengolah angka. Excel ya, untuk mengolah angka. Kemudian nomor 20, penulisan rumus VLOOKUP ya. Penulisan rumus VLOOKUP di bawah ini yang benar adalah, ini udah pasti salah. Kemudian VLOOKUP, ini koma, ini betul, tapi di sini nggak ada range-nya ya, ini salah juga. Kemudian sama dengan VLOOKUP, koma di sini titik koma, di sini koma, ininya betul, tapi di sini bukan titik koma ya. Kemudian yang terakhir VLOOKUP, ini titik koma betul, titik 2 ya. Jawabannya yang ini ya, karena dia sama nih, titik koma, ini titik 2, G2 sampai H5, maksudnya seperti itu. Kemudian sini titik koma ya. Jawaban yang ini. Kemudian nomor 21, penggunaan rumus VLOOKUP dan VLOOKUP ya. Langkahnya hampir sama ya. Penggunaan rumus VLOOKUP dan VLOOKUP langkahnya hampir sama. Nah, di sini pertanyaannya, perbedaannya terletak pada penggunaan ya. Penggunaan rumus VLOOKUP dan VLOOKUP langkahnya hampir sama. Perbedaannya terletak pada penggunaan pointernya, tanda kurungnya, tabel bantunya, menekan enter. Jawabannya nih ya,
tabel bantunya, tabel referensinya maksudnya, tabel bantunya ini. Berarti bedanya di sini aja. Kemudian untuk nomor 22, penulisan rumus VLOOKUP di bawah ini yang benar adalah yang ini, yang A VLOOKUP, ini koma, ini salah. HLOOKUP ini benar, tapi kan kita dipintanya di sini VLOOKUP ya. Di sini HLOOKUP, VLOOKUP, ini titik koma, ini betul. Nah, yang terakhir ini titik koma. Jawabannya ini ya. Ini karena di sini ada titik 2, di sini titik koma. Oh, ini berarti salah yang ini. Yang jawabannya yang betul ini. Kemudian nomor 23 ya. Nomor 23, grafik titik-titik tidak cocok untuk menampilkan data yang bersifat periodik ya. Grafik titik-titik tidak cocok untuk menampilkan data yang bersifat periodik ya. Nomor 23. Grafik garis, lingkaran, batang, sketcher. Jawabannya ini ya, yang lingkaran. Dia nggak cocok untuk bersifat periodik ya. Kemudian nomor 24. Nomor 24, grafik titik-titik sangat cocok untuk digunakan pada data yang menunjukkan perbandingan mengenai naik turunnya suatu tren ya. Ini ada di buku informatika ya. Grafik titik-titik sangat cocok untuk digunakan pada data yang menunjukkan perbandingan mengenai naik turunnya suatu tren. Berarti nomor 24 jawabannya garis ya. Batang bukan lingkaran nih, garis ya. Nomor 25, penulisan kriteria yang benar untuk data kurang dari 100 ya. Data kurang dari 100. Ini ya jawabannya yang bawah ini ya. Kemudian fungsi titik-titik dapat digunakan untuk menghitung banyaknya data ya, atau frekuensi data dengan kriteria atau kondisi tertentu. Nomor 26, fungsi titik-titik dapat digunakan untuk menghitung banyaknya data atau frekuensi data dengan kriteria atau kondisi tertentu. CONIF, VLOOKUP, HLOOKUP, SUMIF. Jawabannya CONIF ya. Kemudian nomor 27, fungsi titik-titik digunakan untuk menjumlahkan data dengan menggunakan logika if ya, jika dan disesuaikan dengan kategori atau kriteria tertentu. Nomor 27, digunakan untuk menjumlahkan dengan menggunakan logika if. Ya sudah pasti ini ya, SUMIF ya, akan menjumlahkan. Kemudian huruf V pada VLOOKUP memiliki arti vertikal, volume, validasi, virtual. Sudah pasti jawaban vertikal ya. Nomor 29. Nomor 29, perintah untuk menampilkan nilai terendah dari deretan nilai yang disusun menggunakan, kita cari nilai terendah ya. Max bukan, A1 ini bukan. Jawaban ini ya. Median bukan. Ini bukan titik koma tapi harus titik 2. Nah, ini. Jadi jawabannya ini. Perintah untuk menampilkan nilai terendah dari deretan nilai yang disusun menggunakan, jawabannya yang ini, min, ini ya. 30, daerah tempat penulisan rumus Excel ya. Daerah tempat untuk penulisan rumus Excel. Ini ya, formula bar ya. Kemudian ekstensi yang dihasilkan oleh file spreadsheet adalah XLS, dokumen, PPT. Jawabannya XLS ya. Nomor 32, untuk memberi bingkai pada sel ya. Untuk memberi bingkai pada sel, menu yang harus dipilih pada kotak format sel adalah border, font, number, alignment. Jawabannya ini ya, border ya. Kita akan beri garis-garis pinggirnya ya. Kita beri bingkainya pakainya border. Kemudian nomor 33, apa yang dimaksud dengan range dalam Excel ya? Kumpulan dari beberapa sel, kumpulan dari beberapa worksheet, lembar kerja dalam Excel, pertemuan antar baris dan kolom. Jawabannya ini ya, kumpulan dari beberapa sel itu range. Kemudian nomor 34. Nomor 34,
untuk penulisan rumus jumlah ya. Untuk penulisan rumus jumlah di sel B2 dengan sel C2, yang benar di bawah ini adalah untuk penulisan rumus ya, jumlah plus ini udah tentu salah, sum B2 ini salah karena dia pakai titik koma, ini sum, nah pakai titik 2. Nah jawaban yang betul ini ya, kan sampai dari sel B2 sampai sel C2, jawabannya ini ya, dia pakai titik 2. Nomor 35, fungsi yang digunakan untuk mengambil beberapa karakter di tengah-tengah data teks ya, karakter yang digunakan untuk mengambil di tengah-tengahnya ya, ada left kiri, ini right kanan, mid ya, value ini isinya berarti yang mid ya, middle ya, tengah. Nah nanti nomor esainya seperti ini ya, fungsi lookup digunakan untuk apa, fungsi VLOOKUP digunakan untuk apa ya. Baik, di sini ada di sini ya, ada di soal pilihan gandanya jawaban ini ya. Jadi tinggal mengganti lookup dan VLOOKUP-nya saja. Ada di soal-soal ini ya, jawaban untuk esainya. Baik, terima kasih. Ini saja soal-soalnya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan dapat membantu kalian menghadapi SAS Informatika kelas 8 nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.